waktu itu keadaan lingkungan saya bertani itu masih sehat. Kenapa? Masa itu bertani kami itu bagus, hasil subur, dan nggak perlu itu bertani itu banyak mengeluarkan modal. Jadi kami itu di sana bertani itu mengandalkan hujan dari langit. Karena saya bisa untuk 3 keluarga. Arti 3 keluarga tadi, saya, anggota saya, dan orang tua saya. Bisa saya mencukupi 3 keluarga. Kan gitu. Semenjak adanya aktifnya PLTU itu, disitulah mulai berkurang terus. Seperti hutan bakau itu sudah tidak ada. Makanya dari situlah hasil tangkap nelayan tadi berkurang. Kalau masalah itulah tadi ya, ini yang saya bilang. Sudah hasil tangkap dari saya tadi berkurang. Itulah saya jual sekarang saya tadi. ISPA itu terlebih banyak menyerang anak-anak dan orang tua, orang yang sudah lanjut usia itu banyak terjadi. Waktu sekarang ini terjadi batuk itu sangat mengerikan. Puskesmas juga tidak sembuh, sudah berobat ke alternatif lah, obatan herbal begitu juga. Terakhir pola makan dijaga, itulah yang terakhir kalinya solusi untuk penyembuhan. Karena kalau berobat terus, takutnya anak saya ini ketergantungan obat. Makanya pola makan yang dijaga. Bayangkanlah Bapak Ibu, dia hamil, anaknya di dalam kandungan udah gak sehat. Nanti keluar anaknya ada kelainan jantung, seperti itu. Jadi kan istilahnya kami di sana itu kok susah, di kampung kami sendiri kok susah. Desa Kumba namanya, mereka asalnya juga kena dampak, tapi banjir air. Saya ingin bertanya, apakah di PLT itu ada seperti kompensasi atau pertanian ibu atau yang lain itu gagal? Tadi di desa kami mereka kena dampak juga sekarang itu seperti banjir, jadi mereka gagal panen, tapi mereka dapat kompensasi dari pemerintah setempat. Saya juga nggak tahu sumber dananya dari mana. Kalau kompensasi tadi yang dibilang Pak Samsir itu dari pemerintah daerah, alhamdulillah. Kalau kami kompensasi dari perusahaan, nggak usah kan perusahaan gitu kan, pemerintah daerahnya saja pun itu bahkan nggak mau tahu, bahkan tidak mendukung. Masyarakat awam harus tetap mengarah kepada kepentingan umum, bukan kepentingan sepihak. Oleh sebab itu berbagai macam kisah yang telah diceritakan terkait dampak proyek dari PLTU tersebut yang notabene adalah di bawah naungan dari PT PLN. Kalau soal kita sudah melakukan audiensi, waktu itu anggota DPRD Kabupaten Langkat, Bang Sandra, kenal ya, kalau Bang Sandra, itu sudah kita hadapkan audiensi mereka di kantor Sri Kandi Lestari lagi, mereka mengeluh. Jadi bagaimana sekarang kita menggagas agar supaya pemerintah itu peduli dengan kita, jangan hanya peduli dengan oligarki, peduli dengan investor. Sampai kapan kita hanya makan? Kami rugi, nelayan kami tidak bisa ke ladang, kami juga banyak penyakit di ladang menggunakan pestisida yang berlebihan dan seterusnya. Ini kan semua dampak yang kita terima. Nah, ini kita maksudkan dalam bagian dari ancaman. Yang jadi pertanyaan, apa solusi yang bisa kita dapatkan dari situasi seperti ini? Apakah kita biarkan aja kita dalam keadaan rugi, lingkungan kita rusak, ekonomi kita rusak, kesehatan kita rusak, kita biarkan aja?
di kampung kami sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi kembalikan negara kami itu ya, kampung kami itu yang kaya, kaya akan hasilnya. Kembalikan negara kami itu yang sehat, yang bersih. Kembalikan ekonomi kami itu supaya seperti dulu lagi kan gitu. Supaya nggak ada kemiskinan. Kami udah cukup lama menderita kemiskinan itu Bapak Ibu ya. Itulah harapan saya loh. Saya pribadi ya, umumnya mungkin masyarakat Pangkalan Susu dan Kecamatan Barat Barat itu mungkinnya sama seperti saya. Pemerintah membasmi mafia PLTU gitu. Dan kita berharap kedepannya supaya transisi energi yang adil untuk manusianya, adil untuk lingkungan yang pasti juga di sana ada tumbuhan, ada hewan-hewan, dan juga bersih yang pasti energi bersih tanpa kompromi gitu aja. Terima kasih. Kita bisa mengembangkan transisi energi yang dari Sumatera Utara yang memiliki potensi sebesar 19 gigawatt begitu. Untuk itu saya persilakan kepada narasumber untuk kembali ke tempat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan berikan tepuk yang meriah kepada mereka. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah monolog dari Ibu Nur Hayati. Sudah ditanami. Tuh padi aku tuh bagus kelihatannya ya. Panasnya panas sekali. Terasa nggak sih panasnya? Seperti panasnya hatiku merasakan dampaknya dari abu batu bara ini. Nih Pangkalan Susu nih. Di sawah aku dulu ya. Lihat-lihat padiku ini, bentar lagi panen kan. Biar dapatlah dulu aku hasil yang kutanam ini. Kenapa lah dilahirkan jadi petani? Capek kali kurasa. Dari mulai bayi sampai dah tua keriput kayak gini nih. Petani aja. Cak lah aku dilahirkan jadi presiden gitu kan. Bisa juga aku atur-atur orang nih. Enak juga hidup tadi. Aku bilang lah, bangun dulu perusahaan di sana. Nanti pajaknya kalian bayar sama aku. Kan enak ya kan. Enak aku rasa jadi Pak Presiden ini. Enak ya kan Bu? Kurasa lah lain. Masih pula ini. Udah lah ya. Enak-enak pakai musik tadi mati pula lagi. Udah itu lagi.
bilang atur sana, atur sini, rakyat juga yang menderita. Kayak petani-petani ini menderita ini kita ini. Sudah musim sawah, semua dibuat orang mahal, semua dinaikkan, katanya harga semua mahal. Itu panen kita turunlah harga padi tadi. Itulah petani itu. Aku tak mau juga sebenarnya jadi petani nih. Tapi kenapa ya hidup ini begini aja? Cobalah aku tadi itu bisa minta sama Allah reinkarnasi. Mau jadi akulah presiden ya kan? Itu semisalnya pula. Inilah padi nih yang udah kutanam nih. Udah 3 minggu ku rasain. Ku tengok cantik lah suburnya kan. Tapi terus nak merawatnya ini. Udah mulai kebolong-bolong daunnya ini ha. Mau beli pestisida, obat semprot mahal. Tidak disemprot, habislah dimakan ulat. Yang bolong-bolong ini tak dapatlah hasil lagi. Apalagi di bakaran susu ini kan, udaranya itu tidak karuan. Kalau sudah hujan, mulai padi tunduk, tumbang semua. Tak bisa lagi awak ikan, upah orang lagi. Tidak diikat, tidak dapat hasil. Sudah diikat, padinya hitam, murah lagi harganya. Aduh, nasib petani. Beginilah kurasa hidup petani ini. Petani makanan susu itulah termasuknya ya. Menderita kali kurasa. Maulah aku jadi pensiun, maulah pensiun aku jadi petani. Tiap hari menyemprot, padi tak juga bagus. Bentar-bentar 1 minggu kena lagi hama. Begitu lagi di pangkalan susu. Solusinya tak ada. Tak tahu sebelum adanya perusahaan PLTU itu, kalian tahu banyak kami dapat untung. Beli rumah, bangun rumah kami udah panen, besar rumah kami. Tahu aja kalian. Beli kereta kami udah siap panen. Pokoknya apa petani bakalan susu kalau udah habis panen kaya raya. Itu dulu ceritanya. Dulu aku udah tua gini sekarang tak dapat lagi tuh hasil. Udah aku rasa pensiun aja aku jadi petani ya. Sedih kali aku rasa. Nasib. Tolonglah kalau bisa perusahaan itu mengembalikan lingkungan kami, tolonglah. Sedih kali kami petani. Nggak tahu lagi gimana bilangnya. Ku tengok nih siang nih panas betul. Tapi kok rada-rada mau hujan ya. Kayak mendung-mendung udah ku tengok nih. Sudah mau hujan nih kayaknya nih. Tak mungkin lah aku tahankan di sini aja nih. Kalau di sini aku kehujanan pula. Bentar lagi petir mau menyambar nih. Kayaknya pulanglah aku dulu ya. Begitulah aku rasa jadi petani ini. Tak tahu lah aku yang lain. Ini aku lah pula. Udahlah. Aku cuma nengok padi aja nih. Shopee pagi-pagi bonus 5-20 April. Mau pulang aja lah aku ini. Takutnya hujan aku di sini. Uyuh pula.
suara berteriak. Udah ya, ibu-ibu, balik lagi ya, balik ya. Assalamualaikum. Kenapa dari tidak lagi ada desaku? Kenapa aslinya kampungku tak lagi seperti dulu? Kenapa semua terasa hidup tapi tidak bernyawa? Kampungku sudah mati, pencariannya pun dari dulu mati. Nelayan tak mendapatkan ikan lagi. Padi kini anjlok hasil. Penyakitnya semakin merajalela. Kami harus apa? Mengadu kepada siapa? Siapa yang mendengarkan kami? Siapa yang bisa mengembalikan eloknya desa? Semua tunduk kepada aturan yang menyiksa rakyat. Semua menutup mata ketika rakyat menderita. Kenapa masyarakat sekitar dirugikan? Kenapa kami yang harus dirugikan? Kembalikan kampung kami yang kaya akan hasil lautnya. Kembalikan kampung kami yang melimpah hasil padinya. Kembalikan desa kami yang sehat. Mohon para pembesar, dengarkan kami. Mohon para penguasa, kami ingin hidup sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan di sini, saya mau memperkenalkan diri. Saya Ibu Roslina dari Desa Sumisiur, Kecamatan Pangkalan Susu. Nasib nelayan, indah karang di tepian pantai, gelombang air menarik pasir, ku sentuh putihnya pasir, lembut indah sering kuukir, nama untuk bermain. Melangkah aku mengitari pinggiran pantai, mata liar ku arahkan ke setiap sudut, tangan membentang merasa hembusan angin. Betapa indah pantai Pangkalan Susu, bermain kaki duduk di tembok penghalang air. Aku tersentak menyadari pantaiku tak seperti dahulu. Air yang hitam kadang berbau, tempat makan kami tercemari. Semburan limbah mengalir mengikuti lajunya air, berbuih di atas ombak air laut. Tahu kalian, itulah limbah batu bara. Itulah yang membuat hewan laut mati. Setelah itu pencarian kami pun ikut mati. Hidup kami juga hampir mati. Usaha kami sudah mati. Kami harus pergi dari desa kami untuk mencari rezeki. Sampan telah terjual. Lalu adakah mereka menanggung beban kami? Perusahaan itu bala buat kami. Perusahaan itu merugikan kami. Tutup perusahaan yang mendirikan cerobong itu. Kami sudah hampir mati. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak sepeda melaju mendung. Kubangan air tempat bermain, tak ada lagu memercikan. Masa kecil sekarang
tidak percaya. Kalian buta. Buta akan penguasa. Rintihan pilu di malam sunyi. Anak terjaga dikala semua tertidur. Habislah uang yang ada, obat tak lagi terasa. Akibat pencemaran di mana-mana. Anak kami menderita. Orang tua, saudara tak terselamatkan. Hari-hari kami penuh ketakutan oleh penyakit yang bergiliran. Itu yang tegak berdiri membesar aku setiap hari. Perusahaan itu tiada berarti bagi kami. Membunuh kami, membunuh aset kami, membunuh ekonomi kami, membunuh pencarian kami. Kami hampir mati. Kalian hanya berjanji, tiada bukti. Kumohon, jangan bunuh kami lagi dengan limbah yang kalian terus keluarkan, dengan limbah yang mencemari air laut kami. Berdamailah dengan alam ini. Kami ingin lingkungan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.